Ya, dalam sholat tidak boleh karena kebencian kepada sebuah kelompok kalimat amin dipotong. Walau di dalam bilang amin gara-gara tidak suka sama satu kelompok, itu berbahaya. Apalagi kalau diganti dengan kalimat lain. Apa ganti? Qabul, nggak boleh. Dia mengucapkan kalimat qabul bisa masuk pada dua kesalahan besar. Yang pertama, dia melakukan bid'ah. Yang kedua, dia bisa masuk dalam olok-olok. Mengolok-olok agama sangat berbahaya. Ini Bapak Ibu sekalian, mukadimah dari nama-nama lain dari surah Fatihah. Sekarang izinkan saya masuk ke surah Fatihah. Pelan-pelan kita sepakat saja bahwa surah Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan pertama. Kalau kita perhatikan huruf-hurufnya, dia dimulai dengan ba, huruf ba, Bismillah. Nah, Bismillah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kata ulama terjemahannya dua, maksudnya maknanya dua. Kalau kita pakai terjemahan yang pertama, yang selalu kita dengar adalah dengan menyebut, gitu ya, dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menggunakan terjemahan ini, maka maksud huruf ba adalah minta berkah. Maksudnya adalah minta berkah. Dengan menyebut nama Allah, saya memohon keberkahan. Itu maksudnya. Yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan, tujuannya adalah supaya setiap perbuatan yang kita lakukan mendatangkan keberkahan. Dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, kullu amrin la yubda'u bil basmalah, semua amalan yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa qati', maka amalan itu terputus keberkahannya. Jadi jangan sampai kita berbuat tidak baca bismillah. Terutama minta maaf ibu-ibu. Jadi kalau ibu misalnya masak, biasanya kalau orang masak nasi, itu kan ada airnya, dibuang. Minta tolong sarannya, kalau menuang air panas, apalagi dari panci itu dibuang, baca Bismillah. Kenapa? Salah satu sebab orang kerasukan, kemasukan jin itu karena dia membuang benda-benda tidak membaca Bismillah, terutama air panas. Jadi didapati penjelasan beberapa ahli ruqyah bahwa tempat-tempat terutama yang ada lubang, kan di rumah kita ada saluran air, maka itu biasa menuang air begitu saja, ya, terutama yang panas, air panas, itu di situ ada jin, ya, maka dia bisa kena. Kalau kita tidak baca Bismillah, maka biasa pembalasannya adalah dia marah dan merasuki dalam tubuh seseorang. Jadi Bapak Ibu, jin itu masuk ke tubuh seseorang banyak sebabnya. Sebab marah, sebab cinta, ada juga sebab karena mungkin orang. Tapi sebenarnya jarang itu jin masuk ke tubuh orang karena dikirim, bukan. Kadang-kadang kesalahan kita. Itu yang pertama. Nah, tapi sebenarnya tidak apa-apa ya, kalau sedikit Pak, ya. Nah, sebenarnya nanti kalau sekedar tambahan umum, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang kena atau kemasukan jin, cara yang paling jitu sebenarnya selain diruqyah pakai surah Fatihah, itu kalau agak berat dibawa ke laut. Jadi
Kalau misalnya wah ini kalau dibawa ke tukang rukyah atau orang dia agak lama, cara tercepat sebenarnya Bapak Ibu dirukyah di laut, bawa ke laut. Sebutkan oleh salah seorang bahwa bumi ini isinya adalah 2/3 laut, dan ternyata penyakit itu dikirimnya ke laut. Maka kalau ada yang kerasukan atau sakit itu dibawa ke laut, dan ternyata memang ditemukan bahwa terapi laut itu sangat maju, ya, baik penyakit fisik apalagi penyakit non fisik. Itu yang pertama, cuma beliau sedikit saja. Yang kedua, makna dari Bismillah selain tadi Bismillah dengan menyebut nama Allah, saya memohon keberkahan. Makna keduanya huruf ba itu artinya atas nama. Jadi yang sering kita pelajari dengan menyebut nama Allah. Sebenarnya terjemahan lainnya Bismillahirrahmanirrahim adalah atas nama Allah. Itulah sebabnya beberapa ulama mengatakan bahwa orang atau kita kaum muslimin kalau mau melakukan satu perbuatan lalu baca Bismillah, dia akan kuat. Maka tidak pantas ada orang disuruh bicara, misalnya jadi protokol sebuah acara, dia sudah baca Bismillah lalu masih kerek, itu berarti dia kurang memahami kalimat Bismillah. Sebab ba itu artinya atas nama Allah. Jadi andaikan Pak Ibu bisa dibayangkan kalau ada surat edaran itu akan sangat kuat kalau yang bertanda tangan punya jabatan yang tinggi. Coba kalau dibaca di ujungnya atas nama bupati, dia akan lebih kuat kalau atas nama presiden. Itu maksud dari huruf ba dari Bismillah. Jadi kesimpulannya sangat disunahkan setiap kali kita melakukan satu perbuatan maka kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ketika menyembelih itu tidak boleh selesai, dia dipotong dengan Bismillah. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, tidak cocok dengan melepaskan nyawa. Makanya menyembelih itu Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa bantu saya terjemahannya? Segala puji Bapak Ibu sekalian, saya mundur lagi sedikit sebelum kita bahas Alhamdulillah. Pak Ibu kalau perhatikan dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin itu seakan-akan ada Tuhan lain yang menyebut kalimat itu. Ya Pak ya. Coba kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang bilang itu siapa Pak? Yang bilang itu Allah. Kalau kita bayangkan, wah, kenapa Allah bilang begini? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Padahal yang bilang adalah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, dia itu penguasa hari kiamat. Seakan-akan ada Tuhan yang lain yang bilang, ini disebut dalam bahasa Arab gaya bahasa iltifat, gaya bahasa pengalihan. Karena nanti di ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung ke dia. Itu namanya bahasa pengalihan. Jadi Bapak sama dengan kalimat ini. Kalau kita tasyahud,
Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekali itu kan syahadat, tanda orang masuk Islam. Berarti orang Islam itu setiap sholat dia berada dalam keadaan kafir. Nanti dia syahadat baru masuk Islam. Nah, dia tidak paham baru bahwa syahadat ini adalah bahasa pengalihan, di mana kita mengucapkannya sebagai penguat bahwa kita adalah orang yang selalu disuruh untuk selalu mengucapkan kalimat itu, dan itu perintah. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui terus keimananmu dengan kalimat tauhid. Nah, sekali lagi, itu namanya gaya perahian. Contohnya begini, ini gaya bahasa Fatihah luar biasa. Kalau ada orang datang sama bapak ke ibu bilang begini, ada tuh orang saya kenal baik sekali, orangnya cantik, dia bukan sekedar cantik, dia dermawan, dermawati. Kalau laki-laki dermawan, kalau laki-laki perempuan dermawati. Ya begitu ya, sama dengan silaturahim dan silaturahmi. Apa bedanya silaturahmi dengan silaturahmi? Kalau silaturahim untuk laki-laki, kalau silaturahmi untuk perempuan. Karena rahim itu nama laki-laki, rahmi nama perempuan. Cocok kita? Jadi tak perlu diperdebatkan lagi mana yang benar, silaturahmi atau silaturahmi. Nah, ada seorang ibu tiba-tiba bicara di depan ibu bapak. Ada tuh ibu-ibu cantik sekali, kemudian dia baik sekali, orangnya dermawati, tidak seorang pun mengetuk pintunya bawa proposal minta sumbangan kecuali pasti dia kasih. Apa yang terjadi di pikiran kita saat itu? Pasti salah satunya adalah, nah ini siapa itu? Saya mau datang ke rumahnya nih. Hebatnya, betul Ibu, tidak seorang pun datang ke rumahnya kecuali dikasih, betul. Maka di otak kita, siapa itu? Di mana tinggal? Tiba-tiba dia bilang, orang itu adalah saya. Begitulah gaya bahasa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah menyebut semua sifat-sifatnya, tiba-tiba Allah ajar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diputar, tiba-tiba langsung ke dia. Itu namanya gaya bahasa iltifat. Nah, Al-Fatihah menggunakan gaya bahasa itu. Dan satu-satunya ulama mubalik di Indonesia yang pandai sekali menggunakan gaya bahasa itu adalah Zainuddin Said. Itu paling hebat. Tidak pernah kayaknya tidak ada orang yang bisa menyanyi beliau di Indonesia. Sampai sekarang Bapak kalau mendengar kembali, putar kembali ceramahnya Zainuddin Said, 10 menit, 15 menit pertama itu enak sekali didengar. Itu gaya bahasa Al-Fatihah supaya kita dilatih. Makanya kita diajak Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita sebutkan di pekan lalu, Bismillah Al-Fatihah itu yang afdal dibaca pelan-pelan, jangan disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Sebaiknya dibaca satu-satu. Nah, supaya kita bisa ikuti alurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tiba-tiba berputar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Al-Fatihah secara umum. Nah, sekarang izinkan saya loncat. Tadi saya bilang alhamdulillah. Saya izinkan dulu saya loncat ke ihdinas siratal mustaqim. Kita ayat keduanya kita tunda. Kita loncat dulu ke ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim. Pelaksanaan salat Jumat. Salat Jumat. Ketika Fatih naik di mimbar, asal kedua tidak dimanyakan. Ada jemaah masuk, menunggu selesai asal.
setelah itu selesai asar dia bangsa. Kami membaca doa. Nah pertanyaannya apakah salat Jumatnya ini satu tidak, karena ada pendapat mengatakan salat Jumat bisa ketika jemaah mengikuti seluruh rangkaian. Satu mendengarkan khutbah Jumat. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya ada yang pendapat mengatakan bahwa ketika kaki naik sudah dimimbar dikumandangkan asal kedua, dia mengatakan tidak usah waktu selesai ini asal langsung salat. Usul tak Jumat kan datang begitu. Orang umum terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya bikinkan di kalimat lain. Bagaimanakah hukum mendengarkan dan mengikuti azan? Apa hukum mendengarkan azan? Jawabannya adalah dia sunnah. Mendengarkan azan, mengikutinya dia adalah sunnah. Berdasarkan hadis berikut ini. Idza sami'tum an-nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Jika engkau mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Illa hayya 'alatain, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita bilang apa? Baik. Sedikit tambahan. Kalau as-salatu khairun minan naum, salat subuh, azan subuh, Bapak bilang apa? Sama, hukum asalnya sama. Kalau dia bilang as-salatu khairun minan naum, maka kita bilang as-salatu khairun minan naum juga. Berdasarkan hadis tadi. Sekalipun ulama kita ada yang menyebut bahwa kalau azan subuh, ada muadzin yang bilang as-salatu khairun minan naum, kita bilang sadaqta wa barakah. Dua-duanya benar, cuma dia lebih kuat kalau tetap mengikuti seperti yang diucapkan. Nah, itu kalau azan sholat 5 waktu. Azan sholat 5 waktu kita disunahkan mengikutinya. Jadi kalau kita masuk sholat duhur, kita sudah ada di dalam azan berkumandang, maka sebaiknya diikuti sampai selesai. Adapun azan Jumat, kalau itu azan kedua di masjid ini dua azannya. Nah, kalau itu azan kedua di mana khatib sudah naik di atas mimbar, maka begitu kita masuk ternyata azan berkumandang dan hari Jumat, kita tidak usah pedulikan adanya, kita langsung sholat. Itu yang lebih afdal. Jadi kita masuk langsung sholat, sekalipun azan sementara berkumandang. Itu khusus khutbah atau sholat Jumat. Kenapa? Salah satu alasannya seperti yang Bapak sebutkan tadi itu betul. Kemudian penjelasan bahwa ini, dan ini riwayat dari tabi'in, bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, di mana sholat Jumat itu pengganti duhur. Itu pendapatnya. Kalau begitu duanya di mana? Duanya adalah berada di khutbah. Itu pendapat yang diriwayatkan, dinisbatkan kepada seorang tabi'in, saya lupa namanya. Itu yang pertama. Apakah kita langsung duduk karena khatib sudah berkhutbah atau tetap sholat? Sebagai penjelasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa dia langsung duduk. Kenapa? Khutbah lebih utama daripada sholat. Khutbah lebih utama daripada sholat. Itu pendapat yang lain. Tetapi yang diterjih oleh ulama kita, dan ini nampaknya yang lebih kuat, adalah kalau kita masuk ke dalam masjid lalu khutbah berlangsung, maka kita tetap sholat 2 rakaat tahiyatul masjid berdasarkan perintah Nabi. Jadi
disebutkan dalam hadis, Nabi sementara berkhutbah datanglah seorang sahabat langsung duduk. Maka Rasulullah mengatakan, "As-salaita, apakah kamu sudah salat?" Orang itu mengatakan belum. Maka Rasul mengatakan, "Kum wasalli, berdirilah untuk salat." Dan saat itu ketika sahabat itu naik berdiri salat, Nabi diam, tidak melanjutkan khutbahnya. Itu menunjukkan bahwa tetap sholat sekalipun khutbah berlangsung. Tapi Ustaz, itu tadi hadisnya Nabi diam. Nabi diam. Berarti kalau berkhutbah sementara berlangsung, langsung duduk. Bagaimana itu? Maka itu Nabi diam karena yang sholat saat itu cuma satu, yang terlambat cuma satu. Kalau sekarang banyak sekali, masuk satu sembahyang dia lagi. Bilang jamaahnya, apa nih kalian Ustaz? Sampai dulu, begitu. Baiklah saudara sekalian yang Jumat yang berbahagia, masuk lagi, diam lagi, yang salah. Maka kita tetap sholat, tetapi disuruh untuk meringankannya dengan bacaannya pendek, yaitu cukup Al-Fatihah, dan ketika rukuk sujud dia diringankan. Itu yang paling pokok. Jadi pendapat yang dinisbatkan kepada tabi'in bahwa sholat itu Zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat, 2 rakaatnya berada di khutbah, itu tidak kuat. Karena kalau itu yang dipakai berbahaya. Kita akan membuat satu hukum berikutnya. Apa itu? Berarti orang yang tidak dengar khutbah batal Jumatnya. Begitu ya? Tidak. Kalau kita pakai yang pertama bahwa khutbah itu adalah bagian dari sholat Jumat, dia satu paket, maka berbahayalah sholatnya orang yang tidak dengan khutbah. Nah di sini Pak, di kompleks kalau sementara khutbah berlangsung masih ada yang berdiri juga, banyak, talur pun. Itu tetap Pak, tetap sah sholatnya sekalipun dia tidak mengikuti khutbah. Dalilnya adalah ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa yang datang terlambat, man adrakal jum'ata falyusalli, barang siapa yang mendapatkan sholat Jumat, maka dia melangsungkan sholatnya. Seandainya ada yang masuk, jadi masuk sholat Jumat, dia dapat 1 rakaat, maka dia ketika imam salam dia berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat yang tersisa. Kecuali saya masuk, imam sudah duduk tasyahud, berdirinya bukan 2 rakaat, berdirinya 4 rakaat. Ini mungkin Bapak ingat-ingat yang disampaikan Pak Kiai, cuma jarang disampaikan sekarang. Jadi kalau terlambat 1 rakaat, sholat Jumat disempurnakan jadi 2. Tapi kalau tidak dapat rakaat, maka berdirinya jadi 4 rakaat. Sholat apa namanya? Tetap sholat Jumat, tapi itu hanya hukuman orang yang tidak mendapatkan rakaat. Dapat pahala Jumatnya? Dapat, karena dia dapat rangkaian sholat. Izinkan saya menambah sedikit. Di sini Pak, kalau sholat Jumat, kalau khutbah berlangsung ada yang tidur. Tidurnya itu banyak sebabnya. Entah karena panggil ustaz ke atas, atau memang capek. Nah sekarang saya buatkan pertanyaan. Apa hukumnya sholat? Tadi Ustaz penjelasan tentang salat Jumat tadi dan rangkaian itu cukup bagus, dan mungkin ada sesi tersendiri di bidang itu. Menariknya karena cukup banyak yang perlu diketahui. Untuk saya saat ini mencoba untuk membatasi diri pada pembahasan kita kali ini tentang surah Al-Fatihah. Apalagi tadi ada banyak yang coba dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan untuk pertanyaan saya kali ini, sebenarnya saya sudah mendapat
garis besarnya dan hubungannya di situ, namun masih ada yang tersimpan tentang pertentangan. Ada yang di kepala saya tentang pertentangan itu. Sebuah diksi tadi disebutkan kata kami. Dalam surah Al-Fatihah ini kan ada semacam gaya bahasa peralihan ya Ustaz. Namun kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah yang muncul di banyak kita ini khususnya tentang hukumnya mengirimkan surah Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia. Itu pertentangannya cukup keras dan cukup banyak. Mungkin dalam kesempatan ini kami ingin mendapat pencerahan dari Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita mengirimkan surah Al-Fatihah untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Karena informasinya dari beberapa Ustaz juga menyebutkan kalau itu katanya tidak sampai, tapi katanya juga ada yang sampai. Tapi mungkin ada penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah nyampe kepada orang mati, orang yang bilang tidak sampai. Kalau Anda tidak percaya surah Al-Fatihah tidak sampai sama orang mati, udah kamu mati aja dulu. Kamu mati aja dulu, nanti tak kirimin Fatihah. Tungguin di sana. Baik-baik, kita dengarkan penjelasannya secara ilmiah bahwa ulama memang dari dulu berbeda pendapat apakah bacaan Quran, jadi umum, tidak yang umum, bacaan Quran seseorang berada pada dua kelompok. Yang pertama dinisbatkan kepada Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Adapun Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan sampai. Nah, cuma di Indonesia yang banyak beredar adalah Imam Syafi'i bilang sampai. Padahal yang bilang sampai itu bukan Imam Syafi'i, tetapi Syafi'iyah, ulama setelahnya. Kita bikin garis besar ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Satu orang. 3 imam bilang sampai. Kalau kita disuruh saya langsung disuruh diri, selesai jawaban. Saya kasih jawaban. Apa dalilnya yang mengatakan tidak sampai? Kuat sekali Pak, kuat sekali. Salah satunya adalah, saya sebutkan satu-satu, adalah firman Allah dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang bertanggung jawab dengan amalannya. Hadisnya adalah idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amali illa min thalath. Ya, kalau seseorang sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Baik. Saya lupa satu ayat lagi, tapi lanjutannya adalah dia mengatakan tidak sampai. Semua amalan orang hidup itu tidak akan sampai kepada orang mati kecuali yang dicontohkan atau ditetapkan oleh Nabi. Salah satu amalan orang hidup yang sampai kepada orang mati berupa ibadah fisik adalah haji dan umrah. Boleh menghajikan dan mengumrahkan orang mati sekalipun itu bukan keluarga kita. Sampai. Apa dalilnya? Jelas. Suatu saat Nabi SAW ketika berhaji, ada sahabat di sampingnya tiba-tiba bilang, labbaik Allahumma hajjan an Syubrumah. Ya Allah, saya bertalbiyah menghajikan saudaraku Syubrumah. Nabi tahu namanya orang ini. Nabi bilang, siapa itu Syubrumah? Kenapa kau menghajikan dia? Dia bilang, Nabi tahu itu Syubrumah temanku. Sahabat aku cinta sekali, jadi saya mau hajikan dia. Nabi bilang, haji, kau sudah haji? Orang itu mengatakan belum. Maka Nabi bilang, hujjah nafsi, sekarang kau berhaji dulu atas nama dirimu, nanti tahun depan kau hajikan saudaramu. Dari situ memberikan petunjuk sah hukumnya menghajikan orang lain dengan syarat sudah haji dulu.
sudah ada dulu. Itu dalilnya bahwa itu saja yang sampai. Amalan orang hidup yang sampai ke orang mati lainnya adalah sedekah. Yang paling pasti adalah doa. Kembali kepada bacaan Quran, khususnya Al-Fatihah, kata ulama Syafi'i tidak sampai. Kenapa? Sekarang kita bikin logikanya. Bacaan Quran Anda tadi diterima atau tidak? Diterima. Siapa yang jadi? Baik, katakanlah diterima. Katakanlah diterima. Ini kita masih berdalil, Pak. Saya masih menjelaskan. Kalau diterima berpahala? Jawabannya berpahala. Mengirimkan pahala itu ke orang yang sudah mati. Apa Anda tidak butuh pahala? Itu pertanyaannya. Sehingga membuat yang mengatakan sampai terdiam. Lalu pertanyaan berikutnya, kamu punya hak apa untuk memindah-mindahkan pahala? Ya Allah, tidak mau jadi pahala, kasih saja yang sudah mati. Itulah logika yang dipakai jawaban oleh ulama yang mengatakan tidak sampai. Kita sekarang ke kelompok yang kedua. Katakan bahwa yang pertama kali membangunkan adalah Adam dibantu malaikat. Berdasarkan riwayat ini, ketika Adam diturunkan dari surga, Allah berpesan, ya Adam, ibni li baitan tatufu haulahu kama yatuful malaika fis sama. Wahai Adam, kalau kau sudah sampai di muka bumi, bangunlah satu rumah yang engkau bertawaf padanya sebagaimana engkau lihat para malaikat bertawaf di langit. Jadi di langit itu ada bentuk bangunan persis sama dengan Ka'bah, yang di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Jadi di langit ada namanya Baitul Ma'mur, dikelilingi oleh, ditawaf oleh malaikat. Yang hebatnya itu malaikat 70 setiap hari ada 70.000 malaikat tawaf. Setelah tawaf dia pergi entah kemana. Saking banyak malaikat. Nah, di bumi ada namanya Ka'bah, dan titik Ka'bah persis di atas dengan Baitul Ma'mur. Jadi Ismail dan Ibrahim itu meninggikan Ka'bah. Makanya Allah bilang, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nanti insyaallah kita jelaskan sahabat Ibrahim apa kehebatannya dan Ismail. Sekira Lanjut, Ustaz. dengan kata jawabannya ini ilmunya. Kenapa kita tawaf menggunakan sisi kiri tubuh kita? Ibu tanya, saya mau tanya ini. Kalau ibu bikin teh, ngaduknya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Dari kanan ke kiri. Pasti dari kiri. Ya udah. Dari kiri kan? Mulai dari kiri kan? Nggak mungkin begini. Artinya ke sini kan, ke kiri kan? Ke kiri bu ya. Ke kanan kita putar. Ke kiri kan? Ke kiri. Nah, hikmahnya adalah satu lagi sebelum saya masuk. Nabi Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri kan bagian atas, sebelah kiri bagian atas, dekat dengan jantung, betul? Baik. Maka hikmah tawaf itu ke kiri, menggunakan sisi kiri tubuh, karena jantung kita di sebelah kiri. Kita disuruh tawaf ke arah menggunakan putaran ke kiri supaya jantung dan hati kita itu lebih dekat ke Hajar Aswad. Jadi dekat ke Hajar Aswad. Itulah sebabnya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Supaya apa?
supaya dia dekat dengan suaminya, dengan anak. Itu maksudnya. Kenapa Hawa tidak diciptakan pada bagian kaki supaya dia tidak diinjak-injak? Kenapa Siti Hawa tidak diciptakan dari bagian kepala supaya dia tidak lebih tinggi dari Adam? Justru dia diciptakan dari sisi kiri yang hampir seimbang supaya dia selalu berada dalam perlindungan suaminya. Bapak, kalau jalannya sama istri kan lebih enak mana? Istri di sisi kanan atau istri di sisi kiri? Sisi kiri, karena enak kita sendiri. Agak juli rasanya kalau di sebelah kanan. Masalahnya dia tanya saya, bagaimana kalau istrinya dua Ustaz?